Matius 21 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Apa artinya Hosana? Save us now. Selamatkanlah kami sekarang. Itu artinya. Ketika Tuhan memasuki Yerusalem, save us now. Selamatkan kami. Yesus dengan mantap. Di sini penyerahan penuh. Di sana kebencian penuh. Itulah sebabnya ketika kematian di Jumat Agung terjadi, itu bukan tragedi sejarah. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa dielakkan Yesus. Memang dia datang untuk mati. Memang saat yang paling serius dan paling mengerikan dalam sejarah hidup manusia sejak dunia dicipta sampai dunia berakhir, bagi saya adalah hari ini, Jumat ini. Karena apa? Karena anak Allah yang mulia menyerahkan dirinya, anak Allah yang adalah hidup dan penghulu hidup, mau mati di salib demi kita. Saya berkata merenungkan kalimat-kalimat Yesus di kayu salib, saya sering terharu dan saya menghindari itu. Tadi di dalam puisi direnungkan salah satu bagian yang keempat, Eli, Eli lama sabatani. Itulah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan selamat bagi timpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat itu Nabi Yesaya jelas mengatakan, kita ini jahat, kita ini pemberontak. Tetapi dia tertikam, dia diremukan. Ketika orang berkata, Hosana, selamatkan kami. Memang untuk itulah Yesus datang. Terpuji nama Tuhan. Merenungkan kalimat-kalimat Yesus di kayu salib, saya makin melihat betapa dahsyat, betapa agung kasih Yesus. Seperti dinyanyikan pada kalimat pertama. Setelah kalimat keempat, seruan Eli, Eli lama sabatani, muncullah kalimat kelima, aku haus. Ketika saya berkhotbah hanya kalimat itu, saya merenungkan bagian itu, saya berpikir, memang setelah minimal 6 jam Yesus tergantung di sana. Dan sebelumnya diadili secara tidak adil. Mulai dari berdoa di Taman Getsemane, ditangkap itu malam hari. Diadili maraton. Lalu dikatakan, setelah 6 jam, Yesus berseru sebuah suara keras, Eli, Eli, lama sabatani. Kalau Bapak Ibu menonton film The Passion of the Christ versi Mel Gibson, diambil bahasa Aramiknya, Elahi, Elahi, my God, my God, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Debataku, debataku, buasa tung tadi konon mau. Sesudah selesai penderitaan yang begitu mengerikan, dia menyerukan, aku haus. Maka saya membayangkan penderitaan rohani yang dialami Yesus digabung dengan penderitaan jasmani, kehausan setelah berjam-jam tergantung. Aku haus. Dia hanya mengatakan, saya tidak tahu apakah dia mau minta tolong dari seseorang yang mengerti. Aku tergantung di sini untuk kalian semua.
Memang di depan dia sudah berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Setelah aku haus selesai, maka muncul kalimat keenam yang sangat agung bagi semua Kristen umat Allah atau orang berdosa yang bukan Kristen. Dengar kalimat ini baik-baik. Kalimat terakhir Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya adalah yang keenam. Tetelestai, selesailah, genaplah. Di PA Simpruk, Pak Yogi dan kawan-kawan mendengar itu, ada di depan ini. Saya menyinggung apa artinya tetelestai, apa artinya genaplah. Kalimat ini dikatakan Yesus di akhir hidupnya. Kalimat ini dikatakan Yesus di awal. Ketika dia mengatakan, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan." Telos, menyelesaikan pekerjaannya. Itu sebabnya bagaimanapun kesulitan, pergumulan, penolakan, umpatan, makian, penderitaan, ketika memasuki Yerusalem, ada satu hal yang penting dalam Yesus. Saya ingin menyelesaikan tugas penyelamatan itu. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, kita nyanyikan agunglah kasih Allahnya. Di sisi lain saya mendengarkan Hosana, Hosana. Kemudian tidak lama lagi dia mengatakan, selesailah, tetelestai, doamu aku dengarkan. Sudah selesai. Nyanyian Judika berkata dia satu-satunya jalan, kebenaran, keselamatan, kekuatan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah sebabnya saya mohon dengan hormat dari lubuk hati yang terdalam, saya ingin menyerukan kepadamu, jangan pernah ragukan kuasa kasih Kristus yang sanggup mengampuni engkau, yang sanggup melepaskan engkau dari murka yang akan datang. Terlalu sulit? Apa artinya kebangkitan Kristus bagi saya? Saya mau mengatakan kepadamu, kebangkitan Kristus menjamin kehidupanmu tiap-tiap hari. Itu yang disebut Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 14. Coba kita baca. Janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Ini khotbah perpisahan Yesus. Yohanes 14, 15, 16. Itu khotbah perpisahan. 17 Yesus berdoa syafaat. Kemudian dia ditangkap, diadili, dia mati. Berarti khotbah Yesus terakhir sebelum dia digantung. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan khotbah-khotbah awal Tuhan Yesus, juga kalimat yang sama muncul. Salah satu khotbah awal Tuhan Yesus adalah Jamitadolok, khotbah di bukit. Itu terkenal. Mengadungi tidak jalan keluar. Bisa makin mengadung, makin datang setan digoda, memang sial doholas mate maho inna. Oh iya, mengadungi. Sita konau begu, tiup ponau sobaon. Itu datanglah setan. Iya, memang sakit hidupmu. Kau miskin orang kaya, kau gembel orang tinggi, kau kondektur orang direktur. Akhirnya meraung-raung terus. Dan meraung-raung mungkin jalan keluar emosi, tapi belum tentu jalan keluar iman. Apalagi orang Batak punya prinsip, sadia terranggison tumagonamma di ronggoson, sadia tertangison tumagonamma di tortorhon. Kenapa tidak menortor di dalam Tuhan?
si patanang tinggang, si patanang tinggang, si patanang tinggang doa. So ada manukau liau, ubain mapurusau tu jolomi, mangi dosiana sarohaki, apu lima rohaku nasai tong sai marsaki, papir dohoto dikuasa hot pikiraki, nang hapor siaoku nang beha parsorioku, asiroham dengan basam, o amang nauli basa marhite-hite mudarni tuhaki. Mengapa dikatakan di sini hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan? Karena apa? Bisa juga penyakit datang, Tuhan kirimkan untuk menegur kita. Maka ketika kita mengalami seolah-olah kita dulu sombong, seolah-olah kita tidak perlu Tuhan, seolah-olah dengan uang, dengan kekuatan semua bisa kita lakukan, sampai tiba satu penyakit, akhirnya kita berkata, ternyata saya tidak bisa sendiri, saya butuh Tuhan. Mungkin itu. Karena itu aku dosa, selesaikan dosa. Dan jika demikian, mujizat bisa terjadi. Yohanes 9 ayat 4 berkata, penyakit ini bukan karena dosa, tetapi supaya nama Allah dipermuliakan. Melalui penyakit seseorang, Allah bisa dipermuliakan. Melalui sehat seseorang, Allah dipermuliakan. Yang jelas, bukan karena Allah tidak sanggup menyelesaikan penyakit. Kristus jaminan atas keselamatan, atas pemeliharaan tiap hari, atas kuasa atas dosa, atas kuasa penyakit. Karena itu jalani hidupmu bersama Kristus. Kalau toh Tuhan panggil, katakan, manghulu manang mate di debata ma'au. Amin. Mari kita berdoa. Sai mulak honang lau jalangi ai nadau honuaeng holang sian oh parjalang ho mulak maho sai mulak nasinita lele sai mago puroham ai godang dodosa Hai pulang kembali
sesat jalanmu, kau tinggalkan Tuhanmu. Kau yang terhilang, pulanglah kau. Sementara kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, tutup mata, tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan ini berdoa bagimu, supaya tema ini menjadi milikmu. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan yang pasti. Saya mohon didoakan supaya keyakinan hidup kekal itu menjadi milik saya, supaya segala dosa-dosa saya diampuni, disucikan. Saya ingin kembali kepada Tuhan. Adakah orang yang demikian? Kita mau berdoa untukmu. Sementara semua orang tutup mata, tundukkan kepala, angkat tangan sejenak, langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang berkata, saya mohon didoakan, kebangkitan Kristus jaminan yang pasti hidup kekal, keselamatan saya. Tidak menjadi soal apa sukumu, apa agamamu, apa latar belakangmu. Tetapi firman Tuhan berkata, karena Allah begitu mengasihi si dunia, sehingga setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa lagi yang berkata, saya mau didoakan supaya ini menjadi milik saya yang pasti. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya hidup di dunia ini, tapi biarlah kapanpun Tuhan memanggil saya, kepastian itu milik saya. Angkat tangan, langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi yang berkata, saya juga mau didoakan supaya saya meninggalkan istora ini dengan satu jaminan yang pasti. Saya milik Kristus, Kristus milik saya. Mangulu manang mati au, hidup atau mati, Kristus milik saya. Dia memiliki saya. Kita mau berdoa untukmu. Angkat tangan, langsung diturunkan. Ada lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi yang berkata, saya juga mau didoakan. Selama ini saya masih ragu-ragu. Saya ingin didoakan supaya keselamatan yang pasti menjadi milik saya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya tidak berdosa, tetapi karena Kristus sudah menyerukan, tetelestai, selesailah hutang dosa saya. Ada lagi? Angkat tangan, langsung diturunkan. Puji Tuhan, banyak sekali. Puji Tuhan. Angkat tangan, langsung diturunkan. Bukan hanya saya berdoa, banyak hamba Tuhan di sini berdoa. Keselamatan milikmu, itu yang pasti. Puji Tuhan. Sekali lagi saya menyerukan kepadamu, hidup kekal milik orang berdosa. Itulah kabar baik. Dosa tidak akan menghilangkan keselamatanmu. Kematian dan kebinasaan bukan akhir hidupmu, karena Kristus sudah datang menyerukan, tetelestai, selesailah. Melalui kematiannya dia memberikan kehidupan kepadamu. Siapa lagi yang berkata, saya juga mau bergabung dengan orang-orang yang sudah mengambil keputusan? Angkat tangan, langsung diturunkan. Ada lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi? Angkat tangan, langsung diturunkan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Angkat tangan, langsung diturunkan. Sebagaimana saya katakan tadi, bukan agama yang menyelamatkanmu, bukan tradisi yang menyelamatkanmu, bukan liturgi yang menyelamatkanmu, tapi iman kepada Kristus, itulah yang menyelamatkanmu. Kita mau berdoa bagimu. Siapa lagi yang berkata, saya juga mau? Angkat tangan, langsung diturunkan. Masih ada, masih ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Panggilan yang kedua, jaminan keselamatan Tuhan berikan, tetapi juga jaminan kelepasan dari segala macam bentuk dosa. Apa itu kemabukan? Apakah itu ikatan perjudian? Apakah itu ikatan masalah seks yang tidak beres, homoseks, lesbian, kekuatan apapun, Tuhan sanggup memutuskannya. Malam ini kita ingin berdoa bagimu. Siapa yang memiliki masalah-masalah seperti itu, diikat oleh dosa tertentu, termasuk ikatan kuasa gelap, ikatan perdukunan, ikatan perjudian, sehingga sekalipun kau ingin meninggalkannya, tetapi rasanya tidak mampu karena ikatan perbudakan sudah terjadi. Malam ini Kristus memerdekakan engkau. Yohanes 8 berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang berkata, saya mohon didoakan, dosa saya diampuni, belenggu dosa diputuskan, ikatan kuasa gelap diputuskan,
Tetelestai, selesailah semua hal itu. Saya mau pulang meninggalkan istora ini dengan hidup baru, kembali ke pangkuan Bapa, menikmati kasih, merasakan kasih dan kuasanya. Ada orang demikian, angkat tangan langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Itulah berita firman Tuhan. Kita mau berdoa untukmu. Tinggalkan istora ini dengan bersih, bersih. Naungsai, naungsai, naungsai do dosa. Lunas dibayar oleh Tuhan. Semua belenggunya diputuskan. Ada lagi angkat tangan langsung diturunkan. Adakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ikatan perjudian, ikatan kemabukan, ikatan homoseks, ikatan lesbian, atau dosa-dosa lain yang tidak sempat saya sebutkan, tapi engkau mengetahui, angkat tangan langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi, bagaimanapun besar dosamu, mungkin engkau sebagai suami, kau merasa sulit sekali mengasihi istri. Itulah sebabnya kau selalu menyimpang. Kau ingin kembali tapi tidak bisa. Mungkin kau sudah bergumul setengah mati untuk kembali, gak bisa. Atau kau sebagai seorang istri, kau sulit sekali menikmati hubunganmu dengan cintamu dengan suamimu. Berkali-kali kau ingin kembali, tidak bisa. Gagal lagi dan gagal lagi. Kita mau berdoa untukmu. Kalau kau kembali, mulak, kita mau berdoa. Angkat tangan langsung diturunkan. Ada lagi, angkat tangan langsung diturunkan. Puji Tuhan. Dosa apapun, ikatan belenggu apapun, angkat tangan langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terakhir, sebagaimana saya katakan tadi, pada waktu yang lalu ada orang kembali dari sini. Kita tidak tahu, tidak ada doa khusus untuk itu, tetapi dia pulang disembuhkan. Mungkin ada di antara saudara juga memiliki penyakit tertentu. Apakah itu karena dosa? Akui dosamu. Dikatakan saling mengaku dosa, maka didoakan, maka penyakit sembuh. Dan kalau misalnya Tuhan izinkan tidak sembuh, supaya kemuliaan Allah dinyatakan, terpuji nama Tuhan. Tapi kita juga ingin berdoa untukmu. Acungkan tangan langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Penyakit-penyakit apapun kita mau berdoa, biarlah Tuhan sendiri menyelamatkan, menolong. Kita tadi menyanyikan Hosana, Hosana, selamatkan aku dari penyakit, selamatkan aku dari belenggu dosa. Tuhan mau melakukan. Ada lagi, angkat tangan langsung diturunkan. Ini panggilan yang terakhir. Ada lagi, angkat tangan, selamatkan saya, sembuhkan saya. Angkat tangan langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di atas, di tribun, di bawah. Ada lagi, ini panggilan terakhir. Sesudah itu kita akan tutup dalam doa. Ada lagi. Baik, kita menyanyikan lagu tadi bersama malaikat di surga. Sambil kita menyanyikan, semua yang tadi angkat tangan, berdiri di tempat saja, karena kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang juga semua rekan pendeta-pendeta hamba Tuhan, bersama-sama berdoa sambil menyanyikan. Berdiri di tempat saja, semua yang tadi angkat tangan, baik yang di ruang utama, baik yang di tribun. Mohon dengan hormat jangan ada yang pulang dulu, masih ada waktu yang tersisa. Sama malaikat di surga, semua yang tadi angkat tangan berdiri di tempat saja. Diangkat tangan, berdiri di tempat bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Kita mengadakan doa. Biarlah Hosana, selamatkan kami. Tuhan yang hadir di sini menjawab doa kita, melakukan mukjizat bagi kita, hidup kekal bagi kita, hidup di bahar. Hosana dengan seruan kepada Tuhan. Hosana, Hosana. Malaikat di surga,
besarkan